Di KBRU itu dari 2007 Toy. 2007? 2007. Berarti sekarang udah berapa tahun? 2, 3, 4. Sekarang itu gue bertanggung jawab untuk surtiship dan credit insurance. Asuransi kredit perdagangan ya Toy. Ya. Sebenarnya produk ini udah lama Toy. Oke. Di- Sejak kapan? Di Indonesia udah lama sekali lah. Oke. Berpuluh-puluh tahun sudah Ya. ada di Indonesia ini. Ya. Tapi ya dari mulai desain polis, handling klaimnya sampai klaimnya tersebut terbayarkan. Hai Sobat Jaggers, sebelum kamu lanjut nonton video ini, jangan lupa pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan episode podcast berikutnya. Buat kamu yang suka sama konten ini, jangan lupa di like dan share ke teman-teman Sobat Jaggers ya. Ingat aset, ingat jagain. Sepi banget kantin siang ini. Woi Bang Donald, long time no see Bang. Aduh. Datang lu langsung rame nih kantin. Iya. Gila. Lo tahu juga Bang kantin ini Bang. Tahu lah Toy. Biasa gua ngopi di sini. Sama ngumpet-ngumpet. Oh iya. Base camp ini Toy. Gua tahu kesukaan lo Bang. Apa itu? Kopi hitam tanpa gula. Pas banget. Nggak pakai cangkir, nggak ngopi dong. Mbak, kopi ya, 2. Baik, sebentar ya. Tanpa gula. Ingat Oke. ya. Wih, kopinya udah jadi. Mantap. Kopi deh, enak nih. Makan ngopi. Dua kan ya? Iya, makasih ya Mbak. Sama. Mbak, ngutang dulu ya. Malu-maluin itu Toy. Biasa. Biar menjaga relationship. Biar datang terus ya Toy. Ngopi Bang, ngopi dulu. Toy. Enak ini Toy. Iya. Ya nggak? Habis makan ngopi, udah. Habis isi karbo ngantuk, ini obatnya. Betul. Kopi hitam. Abang kalau dilihat makin keren aja nih Bang. Begini-gini aja Toy. Kayaknya makmur nih di KBRU. Udah berapa lama sih Bang di KBRU Bang? Waduh, di KBRU itu dari 2007 Toy. 2007? 2007. Berarti sekarang udah berapa tahun? 2, 3, 4, 5 18 tahun Toy. 18 tahun Bang. Hampir 19 tahun. Berarti dari lulus ke KBRU masih muda, single, sekarang punya anak 2. Salah Toy. 3. 3 Toy. Lama kita nggak ketemu. 3 Toy, 3. Bukan 2 Toy. Jadi gua lulus kuliah, gua sempet di law firm dulu Toy. Law firm dulu, oke. 1 tahun. Setelah di law firm, mungkin karena gua sarjana hukum, bukan jalan hidup gua tuh. Oke. Ya nggak? Ada temen di sini di KBRU, gua coba masukin lamaran, diterima Toy. Sampai sekarang Toy. 18 tahun 18 Bang. tahun jalan 19 tahun. Wih, luar biasa Bang kita satu Gila. ini. Sekarang ngurusin apa Bang di KBRU? Di KBRU sekarang itu gue bertanggung jawab untuk surtiship dan credit insurance. Surtiship sama apa tuh Bang?
itu divisi yang sebenarnya kita fokus ya, divisi khusus di KBRU yang handle untuk produksi suretyship dan credit insurance. Jadi di divisi kita itu dari mulai marketing, teknik, sampai proses klaimnya pun ada di divisi gua, Toy. Wih, Gitu. ini divisi yang luar biasa sih. Luar biasa apa, Toy? Kayaknya di tempat-tempat lain belum ada yang sampai spesifik ini nih Bang. Ya, mungkin tidak semua broker ada divisi ini. Khusus dibuatkan divisi khusus suretyship dan credit insurance. Credit insurance. Mungkin tidak semua broker seperti itu. Tapi kan KBRU kan gede banget ya, Toy. Wih, Kita perlu spesialisasi supaya memberikan pelayanan yang lebih optimal. wih, canggih. Berarti gaji udah triple digit nih. Jangan ngomongin gaji lah. Siap salah. Bang, gue kemarin tuh dengar tuh terkait asuransi kredit perdagangan. Kayaknya lagi rame nih di market nih. Apa sih tuh Bang? Asuransi kredit perdagangan ya, Toy. Ya. Sebenarnya produk ini udah lama, Toy. Oke. Di- Sejak kapan? Di Indonesia udah lama sekali lah. Oke. Berpuluh-puluh tahun sudah ada Ya. di Indonesia ini. Ya. Tapi mungkin dari sekitar 7-8 tahun yang lalu lah, sekitar 2017 itu mulai happening lagi. Happening, oke. Ya, produk ini. Jadi asuransi kredit perdagangan ini asuransi yang menjamin gagal bayarnya dari pembeli kepada si penjual. Menjamin gagal bayar pembeli dan penjual. Pembeli kepada si penjual. Penjual, oke. Jadi kan kalau kita punya usaha jualan, bayarnya nggak bayar kan, si pembelinya ini nggak bayar, rugi nggak lo? Iyalah, Ya pasti rugi ya nggak? nggak ada jaminan Bang, Nggak ada hari jaminan. gini Bang. Ya nggak? Betul. Kayak lu jual barang ke gua, belum tentu gua bayar ke lu juga, Toy. Nah, penting nih. Nah, jadi ada asuransi kredit perdagangan memang di sini di mana asuransi itu memberikan jaminan kalau si pembelinya tidak melakukan pembayaran, gagal bayar. Nah, gagal bayarnya itu macam-macam, Toy. Oke, apa aja tuh Bang? Gagal bayarnya karena apa? Yang pertama, gagal bayar yang disebut dengan macet. Macet. Macet tuh yang kalau lu nagih ke si pembeli nih, pembelinya bilang tar sok. Nah. Ya enggak, janji bayar minggu depan nggak bayar. Oke. Nah, itu yang disebut dengan gagal bayar yang disebabkan oleh macet. Oke. Nah, macet di sini kapan dikatakan macet di asuransi kredit perdagangan itu variatif. Ada yang dikatakan macet, ada yang 4 bulan setelah jatuh tempo Jauh tempo. baru dikatakan macet. Ada yang sampai dengan 6 bulan setelah jatuh tempo nggak bayar juga baru dikatakan macet. Baru dikatakan macet. Nah, disitulah fungsi asuransi kredit perdagangan. Yang pertama gagal bayar karena Macet. Apalagi Bang? Yang kedua gagal bayar kalau si pembelinya bangkrut. Bangkrut. Nah, Bener kan, sih. ya nggak? Bener. Di era yang saat ini nih banyak kan perusahaan-perusahaan yang bangkrut karena ketidakpastiannya ekonomi. Betul. Ya. Karena ekonomi kita yang begitu fluktuatif sekali, Ya. sehingga banyak perusahaan-perusahaan, even perusahaan yang besar, TBK pun bisa bangkrut, Toy. Iya, Ya nggak, Toy? betul Bang. Nah, ini salah satu resiko yang di-cover oleh asuransi kredit perdagangan. Gagal bayar karena si pembelinya Bangkrut. macet. Bangkrut. Bangkrut, Toy. Bangkrut. Oke, pertama Ya. pertama karena macet. Kedua karena si pembelinya bangkrut. Ada lagi nggak nih Bang? Ada, Toy. Apa tuh Bang yang ketiga? Political risk. Political risk. Resiko Wah. politik. Jadi ada lagi kalau kita melakukan penjualan ekspor ke luar Oke, negeri, iya. ya kan? Misalkan kayak gua nih kirim kopi ke negara mana gitu ya. Betul. Kita kirim, cara pembayarannya tempo, barang udah dikirim, udah diterima,
udah nyampe di negaranya mereka, negaranya tiba-tiba perang toy. Oke, kayak itulah ya. Rusia, Ya. Ukraine, Ya. nah, kan mereka perang kan, kirim barang ke sana ternyata si customernya nggak bisa bayar karena Iya, di nasib negaranya- barang kita gimana tuh? Betul. Di situ kan ada kemungkinan gagal bayar di situ kan, Betul. karena si pembeli nggak bisa bayar ke kita. Iya, iya. Nah itu salah satu resiko juga yang di cover Yang oleh di cover. asuransi kredit perdagangan. Jadi ada 3 toy, karena macet, Cet, bangkrut, bangkrut. dan political risk atau resiko politik ya seperti Iya. perang. Itu yang di cover di asuransi kredit perdagangan. Ya. Kalau mau apply, itu gimana caranya bang? Kalau mau apply, yang paling utama call KBRU toy. Ya nggak toy, ya nggak? Mantap. Itu yang pertama. Kalau butuh asuransi kredit perdagangan, ingat KBRU aja. Iya, KBRU aja. Telepon aja KBRU. Oke, nggak? oke. Baru nanti kalau mau ngajuin, nanti ada beberapa lah dokumen yang kita perlukan ya, seperti list buyer yang mau kita cover, siapa aja listnya ya kan. Kemudian berapa kredit limitnya dari setiap buyer. Iya. Berapa total target penjualan 1 tahun ke depan, ya, historical salesnya selama ini seperti apa, data-data seperti itulah yang kita perlukan untuk kita melakukan pengajuan ke perusahaan asuransi. Kita ini kan broker asuransi nih toh. Pribadi boleh bang kayak gua, nggak ada PT, nggak ada CV gitu. Untuk saat ini yang di cover oleh asuransi kredit perdagangan, si buyernya itu haruslah yang berbentuk badan hukum. Oke. Nah, contohnya CV ataupun PT. Toy. Menarik nih bang. Ya. Jadi Menarik. perdagangannya bukan hanya perdagangan domestik ya Toy, yang bisa di cover. Ekspor impor juga bisa. Ekspor juga bisa. Sadis, mantap guys. Jadi asuransi kredit perdagangan ini ya tadi fungsinya untuk cover gagal bayar, tapi ada fungsi-fungsi yang lain juga Toy. Apa itu bang? Apa itu bang? Contoh, kalau Tito ini punya perusahaan Ya. mau jual ke buyer yang ada di luar negeri, Oke. ya. Kemudian si buyernya bilang, Toy, kita beli barang, tapi bayarnya 30 hari setelah barang diterima. Takut nggak Toy? Takut lah. Takut kan Toy? Betul. Nah, dengan adanya asuransi kredit perdagangan, si perusahaan asuransi itu bantu Oke. untuk analisa Oke. si buyer yang calon buyer ini bagus apa enggak, punya kemampuan bayar apa enggak, track recordnya selama ini ada enggak track record yang kurang baik ya, misalnya dia gagal bayar ataukah dia pernah ada nunggak-nunggak di mana, seperti itu. Jadi asuransi ini punya akses atau mereka pun kerjasama dengan third party untuk menganalisa kualitas dari si buyer-buyer tersebut, si calon buyer tersebut. Itu coba kalau nggak pakai asuransi kredit perdagangan, lu untuk analisa kan susah tuh customer yang ada di luar negeri, benar nggak? Betul. Benar. Ya, itu fungsinya. Yang fungsi yang lain ada lagi Toy. Apa lagi tuh bang? Toy, kalau lu marketing mau jualan, ya mau jualan, Iya sih, Mau banyak yang kasih. mengutang. banyak yang mau ngutang kan Toy, Iya. mau ngutang. Dan Bos gua maunya cash lagi. bos maunya oke ngutang, tapi bayarnya kapan? Iya. Berapa besar yang dikasih utangnya? Betul. Ya kan? Berapa besar nih utangnya? Iya kan kita belum tentu kenal calonnya, calon Betul. pembelinya. Mungkin udah kenal minta tapi belum tentu punya kemampuan untuk analisa itu secara Betul. objektif. Benar nggak Toy? Betul. Perlu pihak ketiga tuh. Perlu orang lain, perlu pihak lain untuk menganalisa secara objektif. Bisa jadi kan kalau dari sisi atasan ataupun dari sisi misalnya Toy dari marketing, gua dari bisnis kontrol nih, Toy kredit limitnya jangan gede-gede, ya nggak? Kenapa? Takutnya dia nggak bayar, bahaya nih perusahaan. Betul. Ya nggak? Betul. Lu bayangin Toy, lu untung misalnya 10%, ya keuntungan jual barang 10%. Dia gagal bayar sekali, 10 kali lipat dari harga barang itu yang lu harus bisa jual lagi kan untuk nutupin kerugiannya. Bener. Benar nggak Toy? Bener bang. Waduh, kita mikirin target kita aja sekarang udah susah. Gimana 10 kali target kita itu yang harus kita
pikirin tuh karena ada gagal bayar, benar nggak Toy? Betul. Nah, dengan adanya asuransi kredit perdagangan ini sebenarnya bisa membantu si marketing untuk jualan lebih tinggi lagi, ya, lebih banyak lagi, tapi merasa aman. Nah, iya nggak? Karena tuh. Resiko gagal bayarnya udah ada asuransi yang cover. Asuransi kredit perdagangan. Yo itu, ingat ya Toy, kalau mau beli asuransi kredit perdagangan ingat KBRU, perusahaan Bang Donald nih. Bukan perusahaan gua Toy. Tempat bekerja, tapi KBRU udah jadi rumah kedua gua Toy. Wih. Udah rumah gua bilang, bukan nyaman aja. Ya Bang ya. Wah, Toy, 18 tahun Toy. Lu tahu kenapa gua betah 18 tahun? Kenapa tuh Bang? Oh, iya nggak? 18 tahun nggak bosen apa? Iya. Di sini terus, saya di sini terus. Iya, ada yang 5 tahun udah jadi menteri. Ada yang tahun jadi menteri, ya kan? Ini Toy, KBRU ini tempat gua kerja saat ini itu bukan serta-merta hanya bagaimana perusahaan bisa memanfaatkan kita. Tapi perusahaan ini bagaimana caranya karyawannya mereka develop, mereka didik supaya berkembang. Kalau karyawannya berkembang, otomatis perusahaannya ada impact kan? Iya. Pasti betul. ada impact. Pasti ada impact. Ya, perusahaannya pun semakin baik. Jadi dari mulai proses rekrutmen, perusahaan ini sudah sangat-sangat memperhatikan kompetensi dari calon karyawannya. Ya, dari mulai awal masuk itu dengan program MDP. Ya nggak? Apa tuh kepanjangannya? Management Development Program. Oke. Ya, masuk belajar, ya nggak? Dikasih knowledge mengenai produk asuransi. Lulus, kemudian ada pendidikan berkelanjutan. Bukan hanya stop di kelas MDP Toy. Ada pendidikan berkelanjutannya di sini. Ya nggak? Apa aja? Kalau di kita Pialang Asuransi ada pendidikan melalui Apari. Ya nggak? Itu gelar-gelar profesi dari mulai ajun ahli pialang asuransi, kemudian jadi ahli pialang asuransi, dapat gelar lagi CIIB. Ya nggak? Itu pendidikan yang diberikan berkelanjutan di KBRU juga. Selain itu ada lagi ujian kompetensi ya dari LSPPI ya. Itu ada level 5, 6, 7. Nah, di situ diukur ya kompetensi kita sebagai pialang ya, supaya kita bisa bekerja secara profesional. Kita bisa memberikan servis yang terbaik kepada nasabah. Itu Toy. Makanya nggak banyak perusahaan yang memikirkan bagaimana karyawan kita ini bisa berkembang, ya bisa tumbuh terus. Ya, mereka berikan pendidikan itu berkelanjutan, bukan hanya masuk terus selama kita ada di KBRU ini. Luar biasa. Ya. Bukan hanya pendidikan Toy, ada lagi. Apa tuh Bang? Karir. Wah. Ya nggak? Kita sebagai karyawan pasti memikirkan karir nggak? Iya. Ya kan kita nggak mau begini-begini aja kan? Tapi yang saya lihat Bang di foto-foto Abang, jalan-jalannya itu luar biasa ya. Top. Ya nggak? Toy, gua jalan-jalan ke luar negeri pertama kali itu karena gua kerja di KBRU. Keren nggak? Keren. Lu tahu kemana gua perjalanan ke luar negeri pertama kali? Kemana Bang? Afrika Selatan, Toy. Kampung halaman. Dari Jakarta ke Singapura, ya. Dari Singapura ke Afrika Selatan, perjalanan 14 jam, Toy. Wih. Gemeter, Toy. Pertama kali, Toy. Gua aja belum Iya, pernah. 14 jam tuh di atas tuh, ya kan? Gemeter, Toy. Nah, jadi di KBRU ini benar. Pengalaman gua jalan-jalan, ya, ke benua Afrika, Asia, Eropa, karena kerja di KBRU, Toy. Mantap. Ya. Work hard, play hard. Wih. Ya. Wah, seru banget nih obrolan kita Bang.
Ada roti, kopi sama roti enak nih bang. Sikat Toy, sikat. Aduh. Celupin dikit. Mantap Toy. Mantep bang. Lupa gue diet. Ya, Toy. Kopi dulu Toy. Gak sia-sia gue ketemu abang siang ini. Banyak hal, banyak pengetahuan, terutama yang askredak itu bang. Bakal gue bilang sama bos gue bang, Beli Toy. belilah Harus Toy, ya nggak? Ingat asuransi, ingat? KBRU. Nah apa nih bang, pesan-pesan nih buat kita semua nih bang. Oke, pesan-pesan buat kita. Ya, kita KBRU ini sebagai pialang asuransi bukan hanya jual produk Toy. Tapi kita memberikan layanan untuk memberikan solusi yang terbaik untuk menjaga aset, menjaga bisnis dari nasabah kita. Ya, kita memberikan solusi itu. Ya, dari mulai desain polis, handling klaimnya sampai klaimnya tersebut terbayarkan. Iya nggak? Ya. Benar konsultingnya berjalan ya. Benar sekali Toy, benar sekali. Jadi bukan hanya jual produk, ya, kita memberikan solusi. Toy, Ya bang. nggak terasa Toy, sorry. Cuman gua udah ada janji meeting lagi Toy. Oh. Biasa, Next kita atur lagi ya ngopi bareng ya. pasti. Oke, Oke. Bang. See you Toy. Sip bang, sehat-sehat selalu bang. Oke, Toy. Oke bang. Hai Sobat Jaggers, kita sudah membahas terkait asuransi kredit perdagangan. Jangan lupa Sobat Jaggers untuk selalu subscribe, bunyikan loncengnya, dan komen di Jagain TV. Ingat aset, ingat jagain.